Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 12 bahasa? Lama tidak bertemu karena pandemi ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita buka pelajaran bahasa dan sastra ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada kali ini Ibu ingin bersua dengan kalian. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya, tetapi ya mungkin agak sedikit menghabiskan kuota ya, tapi ini memang harus ada pengorbanan. Jadi Ibu berusaha untuk membuat video pembelajaran ini. Baik, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah belajar mengenai puisi terjemahan. Sebenarnya puisi terjemahan ini sama dengan puisi biasa, dan kalian kemarin sudah beberapa yang menjawab betul bahwa puisi terjemahan adalah puisi Indonesia, puisi dari luar negeri atau dari puisi yang berbahasa selain bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya tidak hanya bahasa asing saja, bahasa daerah juga bisa. Misalnya ada puisi dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu pun juga termasuk dengan puisi terjemahan. Nah, inti dari terjemahan, namanya saja terjemahan, maka puisi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi bahasa Indonesia. Dan untuk unsur-unsurnya itu sama dengan puisi biasa, ada tema, ada amanat, ada diksi, dan lain sebagainya, itu sama ya. Jadi tidak ada hal yang baru. Hal yang barunya adalah bahwa puisi itu diterjemahkan dari puisi asing atau puisi dari daerah lain, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tentu saja yang namanya bahasa itu kan tidak mudah, artinya misalnya kunduran truk, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan juga sulit ya. Seperti juga misalnya judul buku Selilit Sang Kyai, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sulit. Apa misalnya kunduran truk itu kemudian truk yang mundur, nggak bisa, artinya juga beda. Seperti juga dengan Selilit Sang Kyai, selilit kita tahu ya, selilit itu sedikit makanan yang terselip di gigi. Tapi apakah kemudian menggunakan itu di dalam, misalnya digunakan dalam judul buku, itu kan terlalu terlalu panjang. Nah, maka kadang-kadang memang menerjemahkan itu tidak mudah. Memang butuh ilmu yang lebih untuk bisa menerjemahkan puisi-puisi asing itu ke dalam bahasa kita. Nah, ini adalah mengingat pelajaran yang lalu, puisi terjemahan. Baik, materi kita lanjutkan karena ini sudah bulan Februari ya. Sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian ya. Ini awal bulan depan kalian sudah mengikuti, mungkin ada ujian-ujian tryout dan sebagainya. Nah, maka minggu ini Ibu lanjutkan saja materinya atau pelajarannya, yaitu mengenai sastra Melayu klasik. Ya. Baik, sebelumnya akan Ibu share dulu ya. Nah, silakan kalian juga sambil menunggu Ibu nge-share ini ya, silakan kalian buka buku pelajarannya bab 7 tentang sastra Melayu klasik. Nah, ini sebentar ya. Kalau di buku pelajaran ya, ini ada bab berapa ini? Oke, sebentar. Nah, oke, ini ya. Bukunya yang seperti ini jangan salah dengan buku yang bahasa Indonesia wajib, Ibu mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Kalau di sini judulnya adalah Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia,
Kelompok peminatan untuk SMA kelas 12. Ya. Baik, ini bab 7, silakan kalian buka bab 7 dengan bab mendalami karya sastra Melayu, sastra klasik Arab Melayu. Baik. Sastra Melayu klasik itu menurut bentuknya seperti apa toh? Ada puisi. Dulu Ibu sudah pernah menerangkan ya tentang periode sastra ya dari sastra Melayu kemudian sampai ke modern. Nah, ini dicontohkan ada puisi yang berbentuk mantra, ada pantun, ada gurindam, ada syair. Nah, ini masuk ke dalam sastra Melayu klasik berbentuk puisi ya dan contohnya seperti ini. Ini yang bentuknya yang puisi, yang klasik puisi itu yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan prosa? Nah, itu bentuknya hikayat, misalnya hikayat Bayan Budiman dan sebagainya. Nah, ini adalah dijelaskan karya sastra Melayu klasik menurut ahli-ahlinya ya. Ada yang berpendapat menurut J.J. de Hollander, karya ilmu tauhid dan ilmu hukum Islam, ada yang berpendapat legenda Islam, mitos dan sebagainya. Nah, ini nanti tidak akan keluar di ujian, tapi hanya untuk informasi saja atau untuk ilmu pengetahuan saja, ya. Nah, yang ada di buku pelajaran itu yang lebih dijelaskan. Nah, ini karya sastra Melayu klasik umumnya menggunakan huruf Arab Melayu, ya, Arab Melayu atau dengan kata lain Jawi, yaitu huruf Arab atau hijaiyah yang disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Melayu. Aksara ini dikenal sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka atau Kerajaan Melaka. Di sini ditulis begitu. Ibu yakin karena kalian adalah banyak yang anak pondok pesantren, kemudian anak yang sudah banyak hafal Quran, sehingga materi ini menurut Ibu sangat mudah bagi kalian. Ya. Nah, ini kan sudah sangat familiar. Kalian kenal ya. Ada huruf hijaiyah Arab asli. Ya, ini ada A, ada ba, ta, sa, dan selanjutnya sampai ya. Kemudian dilatinkan menjadi A, B, T, C, T, S ya, J, H, K, H, D, dan seterusnya. Ya, saya kira kalian sudah paham, sudah pinter. Nah, ini ada huruf-huruf tambahannya, ada huruf C, karena di dalam bahasa Arab tidak ada huruf C. Nah, hurufnya seperti ini. Nah, bagi kalian yang mendalami kitab kuning, nah ini sangat familiar ya bagi kalian anak-anak madrasah. Saya kira ini materinya sangat-sangat mudah jika nanti dikeluarkan di dalam soal ujian ya. Saya yakin atau Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya. Nah, ini kemudian ada deret huruf yang lebih lengkap. Silakan nanti kalian pelajari sendiri ya. Kemudian ada harokat. Harokat itu ada A, I ya. I, U, E, O sama seperti dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab, di dalam huruf Arab ada fathah, ada kasroh, ada dhammah ya. Ada bentuknya seperti ini, fathah, ada kasroh, ada dhammah gitu. Saya yakin Ibu, saya yakin kalian semua sudah paham sekali. Ya, ini hanya pengantar saja. Iya. Silakan nanti kalian pelajari sendiri di buku paket. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian bisa memahami di buku tersebut dan ini hanya sebagai pengantar saja, pengantar dalam memahami buku pelajaran tersebut. Baik, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.